Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Deni Ramdhani, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan rekan-rekan Manajemen Investasi K1. Sebelumnya, perkenalkan, saya Novia Dita Ramadhani, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 dan 6 akan memaparkan hasil diskusi mengenai penilaian obligasi sebagai video pembelajaran yang menjadi pengganti pemaparan materi di dalam kelas. Untuk anggota dari kelompok 5, yaitu Renata Hafifah, Nadia Aska, Yuniar Fitri Anggraini, dan Febrian Nanda Saputra. Kemudian untuk anggota kelompok 6, ada Firda Dwi Aprilia, Novia Dita Ramadhani, dan Syaiful Aziz. Kemudian untuk bahan kajian yang akan kami paparkan, yaitu mengenai konsep dasar penilaian obligasi, tingkat bunga dan harga obligasi, durasi, serta dilanjut studi case nasional dan studi case internasional. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki pada pemaparan materi. Untuk teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Oke, baik. Untuk materi yang pertama, yaitu konsep dasar penilaian obligasi. Harga suatu sekuritas akan ditentukan oleh nilai intrinsik dari sekuritas tersebut, dan nilai intrinsik suatu sekuritas akan ditentukan oleh nilai sekarang atau present value. Dalam kasus sekuritas obligasi, penentuan nilai intrinsik obligasi akan menjadi relatif lebih mudah dibandingkan dengan penilaian sekuritas lain. Hal ini dikarenakan obligasi memiliki karakteristik yang lebih pasti dan lebih terstruktur. Nilai atau harga suatu obligasi dapat ditentukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan dan pembayaran kupon serta pelunasan obligasi pada waktu jatuh tempo. Pendekatan ini dikenal sebagai metode diskonto arus kas atau diskon cash flow. Next. Selanjutnya, berikut merupakan rumus untuk menghitung nilai atau harga obligasi, di mana P adalah harga obligasi dan C adalah pembayaran kupon per periode, R adalah tingkat diskonto, T adalah periode, N adalah jumlah periode, dan M adalah nilai par atau nilai nominal obligasi. Next. Di sini saya menyediakan satu contoh, yaitu obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai par sebesar 1.000 dan memberikan kupon sebesar 16% per tahun. Diasumsikan pembayaran dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Tingkat bunga pasar juga sebesar 16%. Maka harga obligasi tersebut adalah, dari soal tersebut, kita dapat mengetahui C, yaitu sebesar 16%, dikali dengan 1.000 dibagi 2, mendapat 80. Kenapa dibagi 2? Karena pembayaran 16% digunakan untuk 1 tahun, sementara dalam soal ditulis jika dalam 1 tahun perusahaan XYZ akan membayar sebanyak 2 kali. Kemudian R adalah 16% per tahun, yaitu bunga pasar, dan N adalah 20 tahun dikali dengan 2 sama dengan 40 periode. Kenapa N dikali 2? Karena dalam 1 tahun membayar 2 kali. Jadi dalam 20 tahun bukan membayar 20 kali, tetapi dalam 20 tahun membayar 40 periode atau 40 kali. Dan M adalah 1.000. Dari yang sudah diketahui dapat dimasukkan ke dalam rumus, di mana P sama dengan sigma 40, T sama dengan 1, 80 per 1 plus 0,08 pangkat 1 ditambah 1.000 per 1 plus 0,08 pangkat 40. Next. Nah, dari yang sudah diketahui tadi, dapat dimasukkan ke dalam rumus dan mulai dihitung satu per satu, di mana sudah dituliskan langkah 1 mendapatkan hasil sebesar 941,32, langkah 2 mendapatkan hasil 84,97, dan hasil
antara hasil pertama dan hasil kedua dijumlahkan menjadi 1026,29. Jadi harga obligasi XYZ adalah 1026,29. Untuk materi selanjutnya yaitu tingkat bunga dan harga obligasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa nilai intrinsik obligasi sangat terkait dengan besaran nilai R, yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yield obligasi. Dengan menggunakan contoh perhitungan nilai intrinsik obligasi pada slide sebelumnya, hubungan antara harga obligasi dan yield-nya akan terlihat seperti pada gambar dan tabel di bawah ini. Pada kurva tersebut menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara yield dengan harga obligasi. Hubungan antara harga yield tidak berbentuk garis lurus, tetapi berbentuk sebuah kurva cekung. Jika yield turun, maka harga akan meningkat dengan kenaikan marginal yang semakin kecil. Sebaliknya, jika yield naik, maka harga obligasi akan turun dengan penurunan marginal yang semakin kecil pula. Next. Berikut ini merupakan tabel perubahan harga obligasi pada berbagai tingkat bunga pasar pada kupon obligasi 16%. Pada tabel tersebut terlihat bahwa pada obligasi yang mempunyai maturitas lebih lama, pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap harga obligasi relatif lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang maturitasnya lebih pendek. Misalnya, pada obligasi yang maturitasnya 10 tahun, apabila terjadi kenaikan tingkat bunga dari 10% menjadi 18%, maka harga obligasi akan mengalami penurunan sebesar 33,89%, yaitu dari Rp1.373,96 menjadi Rp908,32. Sedangkan pada obligasi yang mempunyai maturitas lebih lama, misalnya 25 tahun, jika ada penurunan tingkat bunga yang sama, yaitu dari 10% menjadi 18%, maka harga obligasi akan mengalami penurunan sebesar 41,99%. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tabel perubahan harga obligasi dan tingkat bunga pasar pada obligasi maturitas 10 tahun pada berbagai tingkat kupon obligasi. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tingkat maturitas tertentu terlihat bahwa obligasi yang memberikan kupon lebih rendah harganya relatif berfluktuasi daripada harga obligasi dengan tingkat kupon yang lebih tinggi. Misalnya pada obligasi yang memberikan kupon 10%, jika terjadi kenaikan tingkat bunga sebesar 6%, dari 10% hingga 16%, maka harga obligasi tersebut akan turun menjadi Rp642,25. Begitupun juga sebaliknya. Dari contoh dan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa jika terjadi perubahan tingkat bunga, maka dua faktor penting yang mempengaruhi perubahan harga obligasi adalah tingkat kupon dan maturitasnya. Bila terjadi penurunan tingkat bunga, maka harga obligasi akan naik. Tetapi persentase perubahan harga yang relatif lebih besar akan terjadi pada obligasi yang mempunyai maturitas lebih panjang dan tingkat kupon yang lebih rendah. Dengan demikian, untuk investor yang akan membeli obligasi dan ingin memperoleh dampak perubahan harga obligasi yang lebih besar, sebaiknya memilih obligasi dengan tingkat kupon yang rendah dengan waktu jatuh tempo yang panjang. Tetapi jika investor mengharapkan akan terjadi kenaikan bunga, maka investor sebaiknya memilih obligasi dengan kupon yang besar atau maturitas yang pendek. Karena dengan memilih obligasi yang kuponnya besar atau maturitasnya pendek, maka persentase penurunan harga juga akan relatif kecil. Next. Baik, selanjutnya yang perlu kita ketahui dalam penilaian obligasi adalah durasi. Jadi di sini ada asumsi mengenai durasi. Jadi ketika obligasi mempunyai maturitas atau umur yang sama, tetapi tidak memberikan kupon yang berbeda, ternyata tidak dapat dianggap sama.
Untuk dapat memahami hal tersebut, di sini saya berikan contoh. Misalnya ada obligasi B yang memberikan kupon 18% akan lebih cepat menutupi harga beli obligasi dibandingkan dengan obligasi A yang kuponnya hanya 18% meskipun umurnya sama, yaitu berumur 10 tahun. Nah, jadi obligasi ini merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Mohon maaf, tadi di sini adalah durasi merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Nah, ini dapat diukur dengan menghitung rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep present value atau nilai sekarang. Jadi, lama durasi suatu obligasi ini ditentukan oleh 3 faktor, yaitu maturitas obligasi, pendapatan kupon, dan yield to maturity. Namun dari ketiga faktor tersebut, hanya faktor maturitas saja yang mempunyai hubungan searah dengan durasi. Jadi maturitas obligasi ini adalah waktu yang tersisa sampai jatuh tempo obligasi, yang menentukan periode waktu di mana investor akan menerima pembayaran kupon, pengembalian pokok. Jadi semakin lama maturitasnya, semakin sensitif obligasi tersebut terhadap perubahan suku bunga, sehingga mempengaruhi durasinya. Kemudian untuk pendapatan kupon di sini, ketika obligasi dengan kupon lebih tinggi akan cenderung memiliki durasi yang lebih pendek, karena pembayaran kupon yang lebih tinggi secara relatif mengurangi durasi dengan mempercepat pengembalian pokok. Sedangkan untuk yield to maturity atau YTM ini juga mempengaruhi durasi. Jadi semakin tinggi tingkat imbal hasilnya, maka semakin pendek durasi obligasi tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui jika hanya faktor maturitas yang mempunyai hubungan searah dengan durasi. Sedangkan dua faktor lainnya yaitu pendapatan kupon dan yield to maturity ini memiliki hubungan yang timbal balik dengan durasi. Kemudian untuk menghitung durasi, di sini ada perhitungan dengan durasi Macaulay, di mana T-nya di sini merupakan periode di mana diharapkan aliran kas akan diterima, kemudian N-nya di sini merupakan jumlah periode sampai jatuh tempo, kemudian PV CFT ini merupakan nilai sekarang dari aliran kas pada periode T yang diskonto pada tingkat YTM, dan kemudian P-nya di sini merupakan harga pasar obligasi. Next. Baik, kemudian di sini ada contoh soal perhitungan durasi. Jadi di sini ada perhitungan durasi untuk obligasi dengan maturitas 5 tahun, dengan kupon 16% dan diperdagangkan dengan harga Rp1.000. Dan untuk dapat menghitung lebih mudah, kita dapat menggunakan tabel. Di mana tabel di sini ini menerjemahkan rumus dari yang telah saya bacakan sebelumnya. Jadi aliran kas untuk contoh obligasi tersebut adalah 5 kali pendapatan kupon sebesar Rp160 ditambah nilai perlunasan obligasi sebesar Rp1.000 pada akhir tahun kelima. Di sini dapat diketahui jika tahun ke-1 sehingga tahun 4, di sini aliran kasnya hanya Rp160, kemudian tahun kelimanya Rp1.600 karena ditambah dengan pelunasan nilai obligasi sebesar Rp1.000 pada akhir tahun. Nah, kemudian untuk PV faktornya misalnya pada tahun 1 ini 0,862 diperoleh dari tabel PV faktor, kemudian nilai PV-nya di sini adalah 137,92, kemudian menghasilkan X-nya di sini sebesar 0,138. Kemudian jika kita hitung, maka durasi maturitas 5 tahun di sini memiliki hasil 3,797. Jadi angka durasi yang didapatkan adalah 3,797 atau 1,2 tahun lebih pendek dari maturitasnya. Untuk obligasi yang memiliki kupon, waktu maturitasnya ini relatif lebih panjang dibandingkan dengan durasinya. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya memasuki ke studi case nasional. Di sini ada kasus mengenai gagal bayar BUMN karya yang menjadi momok pasar obligasi di korporasi di 2024 ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada rasio utang BUMN karya yang mana ini masih tinggi. Untuk posisi tertinggi dari rasio DER atau Debt to Equity Ratio, di sini ada PT Waskita, lalu ada PT Wika, PT ADHI, dan PT PTPP.
Nah, di tahun ini, di tahun 2024, resiko gagal bayar obligasi dari BUMN Karya menjadi sentimen negatif terhadap pasar obligasi korporasi 2024. Sejumlah BUMN Karya akan menghadapi jatuh tempo obligasi seusai Pilpres 2024 kemarin. Nah, dengan adanya ekspektasi tingkat suku bunga The Fed yang turun pada pertengahan tahun ini akan mendorong emiten untuk menerbitkan obligasi korporasi guna mendapatkan biaya dana atau cost of fund yang murah. Akan tetapi, di tahun ini terdapat resiko gagal bayar obligasi korporasi, meski tergantung terhadap kondisi masing-masing perusahaan. Akan tetapi, jika kita telaah di sini, sektor konstruksi memiliki resiko tinggi terkait gagal bayar obligasi. Rata-rata perusahaan sektor konstruksi memiliki kredit matriks yang sangat beresiko ya. Nah, ini ditunjukkan oleh average debt to equity rasionya sebesar 277,7 kali, debt to EBITDA rasionya sebesar 239,9 kali. Dan juga coverage interest rasionya sebesar negatif 1,05 kali. Nah, dari hasil perhitungan rasio keuangan tadi menunjukkan bahwa resiko kredit di sektor tersebut atau sektor konstruksi ini cukup tinggi, yang salah satunya terdapat kejadian gagal bayar dari BUMN Karya dari perusahaan yang memiliki rasio utang BUMN Karya masih tinggi yang tertampil di gambar tersebut. Mungkin itu dari studi case nasional, bisa dilanjut ke studi case internasional. Oke, untuk studi case internasional, kali ini kita membahas tentang pertumbuhan pasar obligasi konversi di Tiongkok. Yaitu di mana di Tiongkok mengalami peningkatan yang sangat pesat di pasar obligasi. Diawali pada tahun 1992 setelah lepas landas secara perlahan, pasar telah berkembang secara otomatis dalam beberapa tahun terakhir dari 24 penerbit dan total kapitalisasi pasar sebesar CNY 63 miliar atau 9 miliar US dollar pada akhir tahun 2016 menjadi 460 emiten dan total kapitalisasi pasar sekitar CNY 972 miliar atau 131 miliar US dollar pada akhir Desember tahun 2022. Yang lebih penting daripada ukurannya yaitu daya tarik obligasi konversi dalam negeri Tiongkok berasal dari fitur spesifikasi yang membedakannya dalam dunia konversi global. Pertama, mereka memiliki klausul unik yang ramah investor yang secara struktural memperkuat dasar obligasi mereka dan meningkatkan perilaku kelas aset selama pergerakan penurunan ekuitas. Yang kedua, perbedaan utama yang kedua yaitu adalah bahwa obligasi konvertibel Tiongkok semuanya diperingkat dan diperdagangkan di bursa. Sedangkan obligasi konvertibel global diperdagangkan secara bebas. Hal ini memungkinkan transparansi penuh dalam hal likuiditas pasar, volume perdagangan, dan harga. Baik, untuk referensi yang kami gunakan yaitu dari Tendelin Pasar Modal, yaitu manajemen portofolio dan investasi, kemudian dari Rajendra mengenai gagal bayar BUMN jadi momok pasar obligasi korporasi di 2024, serta Nicholas mengenai the case of Chinese onshore convertible bonds. Sekian materi mengenai penilaian obligasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5 dan 6. Apabila terdapat salah kata maupun kurangnya materi yang kami sampaikan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.